Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Muslim Yogyakarta dan sekitarnya, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, juga para pemirsa UFI TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir yang kali ini memasuki silsilah nomor 71, yang sebenarnya pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas tentang doa. Ya, tentang doa sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan. Saat itu kita membahas tentang perbedaan antara doa dan zikir. Akan tetapi setelah kami ingat-ingat kembali, ternyata ada beberapa zikir yang belum kita pelajari, ya. Karena saat itu kita konsentrasi mempelajari subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sama yang terakhir la haula wala quwata illa billah. Ternyata masih ada yang belum kita pelajari, yaitu istighfar, astaghfirullah. Kemudian juga ada istirja'. Napa istirja'? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya karena ada yang terlewat, maka insya Allah pembahasan tentang doa akan kita undur setelah kita menyelesaikan mengkaji tentang zikir-zikir yang belum kita pelajari. Hari ini insya Allah kita akan mempelajari istighfar. Istighfar adalah mengucapkan astaghfirullah. Astaghfirullah itu artinya aku mohon ampun kepada Allah. Istighfar ini adalah merupakan salah satu zikir yang istimewa, salah satu zikir yang utama, yang memiliki banyak buah yang bisa dipetik di dunia maupun di akhirat. Hanya saja yang amat disayangkan, ternyata zikir yang punya keistimewaan ini sering diabaikan. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari minimal beliau beristighfar 100 kali. Berapa? Dalam satu hari beliau minimal beristighfar berapa kali? 100 kali. Kalau kita, kulo kali panjenengan ping pinten istighfaripun? Ya alhamdulillah Ustaz, habis sholat minimal 3 kali. Ya mending, ya, akan tetapi masih kurang. Padahal dosanya Nabi SAW itu kan sudah diampuni. Dosanya Nabi SAW sudah diampuni, dan beliau juga sudah dijamin masuk surga. Tapi Masya Allah, ya,
Orang yang sudah dijamin masuk surga, orang yang sudah diampuni dosa-dosanya, kok masih istighfar minimal sehari 100 kali. Mestinya logikanya, kulo kali panjenengan yang boro-boro dijamin masuk surga, yang dosa-dosanya juga belum tentu diampuni, mestinya kita ini kan harus lebih banyak beristighfar. Ya. Maka untuk memotivasi, ya, menyemangati kita supaya rajin istighfar, kita akan mempelajari apa saja keistimewaan istighfar yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Semoga dengan kita mempelajari itu, kita akan lebih terpacu, akan lebih semangat lagi untuk memperbanyak membaca istighfar. Hari ini kita akan mengkaji tiga keistimewaan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang istighfar. Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk beristighfar. Ini keistimewaan yang pertama, bahwa Allah memerintahkan kita untuk beristighfar. Yang namanya amalan, yang namanya pekerjaan, yang namanya perbuatan, itu akan semakin berbobot dilihat siapa yang nyuruh kita untuk melakukannya. Ya. Lihat siapa yang nyuruh kita untuk melakukan perbuatan itu. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa, dimanapun Anda berada, manakala Anda mendapatkan perintah untuk melakukan sesuatu dari orang yang berjasa kepada Anda, orang yang sering berbuat baik kepada Anda, orang yang sangat Anda hormati, kalau dia memberikan perintah kepada Anda, saya yakin Anda akan begitu segera berusaha untuk melakukannya. Contoh misalnya, ya, seorang calon menantu disuruh sesuatu oleh calon mertuanya. Kira-kira ndang gagean napa mboten? Oh iya, ora sida diangkat mantu nanti. Lihat, semakin orang itu kita hormati, semakin orang itu kita butuhkan, maka kita akan semakin taat untuk menjalankan perintahnya. Ah, sekarang saya tanya, yang memerintahkan kita untuk istighfar siapa? Allah. Allah itu kebaikannya sama kita banyak enggak? Bukan hanya banyak, tapi banyak sekali. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat baik kepada kita tidak terhitung. Makanya sering saya sampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sering memberikan nikmat kepada kita tanpa kita minta. Ya. Betapa banyak nikmat-nikmat yang kita rasakan setiap harinya dikasih sama Allah tanpa kita minta kepada Allah. Coba saya tanya, ada nggak di antara kita yang tadi pagi bangun subuh minta sama Allah, ya Allah, izinkan hari ini aku bisa bernafas. Wonten apa mboten? Ibu-ibu, ada nggak Bu? Hah? Orang kepikir, Mbok? Ada nggak? Coba, tadi pagi kita nggak minta sama Allah supaya dikasih izin bernafas. Kita bisa bernafas nggak sekarang? Bisa bernafas nggak? Yo, kalau banyak nggak bisa bernafas, nggak di sini tempatnya. Kalau banyak nggak bisa bernafas, tempatnya di kuburan. Tadi pagi kita nggak minta sama Allah supaya bisa bernafas. Ternyata dikasih sama Allah bisa bernafas. Tadi pagi saya yakin banyak di antara kita tidak minta kepada Allah supaya bisa diizinkan melihat. Akan tetapi ternyata sekarang kita bisa melihat. Saya yakin banyak di antara kita tadi pagi tidak meminta kepada Allah supaya diberi izin untuk bisa mendengar. Akan tetapi ternyata kita masih dikasih izin sama Allah untuk bisa mendengar. Jadi kebaikan Allah kepada kita itu banyak sekali. Maka seharusnya kalau Allah berbuat baik kepada kita begitu banyak,
etikanya, ya, adabnya. Kalau Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, maka kita berusaha untuk menjalankan dan menunaikan perintah Allah. Di antara perintah Allah yang sering Allah perintahkan kepada kita adalah supaya kita beristighfar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 199, kata Allah Azza wa Jalla, "Wastaghfirullah." Yang artinya beristighfarlah kalian kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beristighfar. Beristighfarlah kalian kepada Allah. Ini perintah. Ya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya berusaha untuk kita taati perintah itu. Karena ini yang memerintahkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ketika Allah memerintahkan kita untuk beristighfar kepada Allah, bukan berarti Allah itu butuh sama istighfarnya kita. Saya tanya, para pendengar, para pemirsa, ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati. Seandainya kita nggak beristighfar, Allah rugi nggak? Andaikan kita nggak mau istighfar, Allah rugi nggak? Nggak rugi. Ya. Allah nggak akan rugi. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Ya. Makanya dari sini kita harus menyadari betul bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beristighfar semata-mata untuk kepentingan kita. Kenapa? Karena kita adalah hamba yang bergelimang dengan perbuatan dosa. Ini keistimewaan yang pertama. Keistimewaan istighfar yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk beristighfar. Keistimewaan yang kedua, Allah memuji orang-orang yang beristighfar. Bahasa Jawanya Allah ngelem. Ya, Allah memuji orang-orang yang beristighfar. Jadi semakin orang banyak istighfar, maka dia akan semakin dilem, akan semakin dipuji sama Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika Allah menjelaskan beberapa sifat ahli surga, semoga kita termasuk ahli surga, Allahumma amin. Kata Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 17, "Innal muttaqina fi jannatin wa uyun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang-orang yang bertakwa itu mereka nanti akan berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Ini janji. Janji dari Allah yang tidak mungkin Allah akan mengingkari janjinya. Orang-orang yang bertakwa, mereka dijanjikan akan menempati surga atau taman-taman yang ada dalam surga dan mata air. Akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka akan selalu menikmati semua yang disediakan bagi mereka di surga. Jadi apapun yang ada di surga itu boleh untuk kita nikmati. Subhanallah. Kenikmatan yang ada dalam surga itu, kata Nabi SAW, tidak bisa dibayangkan dengan otak. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga. Kenikmatan yang luar biasa. Di surga memang ada anggur, di dunia juga ada anggur. Akan tetapi anggur yang ada di surga itu berbeda dengan anggur yang ada di dunia. Cuma sama namanya saja. Akan tetapi rasanya akan berbeda. Oh, kok bisa Ustaz? Iya. Nabi SAW suatu hari pernah ketika sholat, tengah-tengah sholat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba maju. Ya, lagi sholat tiba-tiba melangkah maju, kemudian tangannya itu kayak memetik sesuatu. Jadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam lagi sholat, tengah-tengah sholat, ujuk-ujuk tiba-tiba beliau maju beberapa langkah. Kemudian tangannya ingin memetik sesuatu. Kayak ingin memetik sesuatu. Para sahabat yang ada di belakangnya, kalau nggak salah juga
ikut-ikutan seperti itu. Jadi para sahabat yang di belakang ketika melihat Nabi SAW maju berapa langkah, mereka juga ikut maju, kemudian tangannya juga ingin memetik sesuatu. Dipikir itu adalah salah satu gerakan gerakan sholat yang baru. Akhirnya setelah sholat, Nabi ditanya, wahai Rasul, tadi kamu sholat, di tengah-tengah sholat kamu melakukan sesuatu yang sesuatu itu nggak pernah kamu lakukan sebelumnya. Ya. Tumben-tumbennya tadi kamu itu melangkah beberapa langkah ke depan, kayak mau memetik sesuatu. Apa itu wahai Nabi? Maka Nabi SAW mengatakan, wahai para sahabatku, tadi ketika sholat, aku diperlihatkan oleh Allah surga. Allah memperlihatkan surga kepadaku. Ketika aku melihat surga, di situ ada sedompol. Apa sedompol bahasa Indonesianya? Setangkai, ya, setangkai anggur, ya, ada setangkai anggur yang menarik sekali. Jadi saya itu sampai kesengsem, pengen sekali mencicipi anggur itu. Maka saya pun mengulurkan tanganku untuk memetik setangkai anggur itu. Akan tetapi aku dilarang sama Allah Azza wa Jalla. Karena belum tiba saatnya. Kemudian kata Nabi SAW, andaikan, ini perhatikan baik-baik. Andaikan aku tadi diizinkan oleh Allah untuk bisa memetik anggur yang setangkai tadi, niscaya setangkai anggur itu cukup untuk memberi makan orang sedunia. Subhanallah. Setangkai anggur surga cukup untuk memberi makan orang sedunia. Mana ada anggur yang seperti itu? Itu adanya anggur di mana? Di surga. Makanya di sini Allah mengatakan bahwa orang-orang yang sudah masuk ke surga nanti, dia akan bebas merasakan, menikmati segala jenis kenikmatan yang ada di dalam surga. Kenapa? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kata Allah, itu adalah balasan buat mereka karena dahulunya ketika di dunia mereka termasuk orang-orang yang suka dan gemar melakukan kebaikan. Ini ya ganjaran untuk orang-orang yang baik. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, para pendengar, para pemirsa yang kami hormati, bertahanlah menjadi orang yang baik. Ya. Bertahanlah menjadi orang yang baik, walaupun banyak orang yang ngomong, ya, walaupun banyak orang yang mencela. Bertahanlah menjadi orang baik. Panjenengan di zaman ini menjadi orang jelek, menjadi orang buruk diomong. Menjadi orang baik juga diomong. Mendingan jadi orang baik. Ya. Kalau kita bertahan untuk menjadi orang baik ketika kita di dunia ini, maka dengan izin Allah, Allah akan membalas kita untuk bebas memilih seluruh kenikmatan yang ada di dalam surga. Kemudian kata Allah, ciri-cirinya orang yang ahli surga itu apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Cirinya orang tersebut kalau malam itu tidurnya sedikit. Napa, Bu? Kalau malam tidurnya napa? Sedikit. Wah, alhamdulillah Ustaz. Hari-hari ini saya kalau malam tidurnya sedikit. Kenapa? Nonton bal-balan. Wah, bukan itu yang dimaksudnya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kalau malam tidurnya cuma sedikit karena dia itu senantiasa menjalankan sholat nopo? Sholat tahajud. Ya. Jadi itu salah satu sifatnya ahli surga. Terus kelanjutannya kata Allah Azza wa Jalla, wabil ashari hum yastaghfirun. Yang artinya mereka itu banyak-banyak beristighfar di waktu sahur. Waktu apa, Bu? Sahur.
Waktu sahur itu kata para ulama 1/6 terakhir malam. Kalau tahajud itu 1/3. Kalau tahajud 1/3 malam terakhir. Kalau waktu sahur itu 1/6 malam terakhir. Maksudnya 1/6 terakhir dari malam. Berarti jam pinten Ustaz? Ya tinggal dihitung saja. Ya. Dari waktu maghrib sampai waktu subuh berapa jam? Kemudian dibagi berapa? Dibagi 6. Itulah waktu untuk memperbanyak istighfar. Jadi orang-orang ahli surga itu, para calon ahli surga, mereka setelah tahajud banyak istighfar. Itu kan ajib ya. Itu kan biasanya kan orang bertahajud seneng. Weh, nyong membengi wis tahajud ke. Nah, akan tetapi kalau orang-orang yang beriman ahli surga, mereka setelah tahajud malah banyak-banyak istighfar. Kenapa Ustaz? Karena dia merasa tahajudnya masih belum sempurna. Dan juga dia ingin memecah penyakit kesombongan yang ada di dalam hati. Nuwun sewu nih bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa. Kadang-kadang orang rajin tahajud, ya, setelah rajin tahajud malah kelihatan sombong. Ya. Kadang-kadang juga berusaha menampakkan bahwa dirinya tahajud. Makanya kalau SMS itu SMS-nya jam 3. Nah, kalau SMS-nya berapa? Jam 3. Ya, SMS tahajud. Kemudian alhamdulillah, di SMS disebutkan alhamdulillah enak sekali habis tahajud. Masa dikit-dikit laporan? Nah, amal soleh dikit laporan di Facebook. Amal soleh dikit laporan di Twitter. Amal soleh dikit laporan di WhatsApp. Laporan itu sama siapa? Sama Allah. Ya. Buat apa kita memamerkan itu? Alhamdulillah hari ini sudah membaca Al-Quran 1 juz, ya, tidak perlu, ya. Walaupun ada ayat yang menunjukkan bahwa boleh kita memperlihatkan amalan kita, kalau tujuannya adalah untuk menyemangati yang lain, akan tetapi kita perlu sadar bahwa hati kita ini lemah, ya. Awalnya niatnya mungkin ingin memotivasi, tapi malah jadinya terjangkiti penyakit namanya riya. Maka ini perlu diwaspadai. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara keistimewaan istighfar, bahwa istighfar merupakan salah satu cirinya orang yang bertakwa. Jadi seseorang itu tidak akan dianggap bertakwa kalau dia belum memperbanyak istighfar. Ya. Jadi ternyata orang itu dianggap bertakwa bukan cuma dilihat dari sholat, puasa, zakat, baik kepada tetangga saja. Ternyata harus diiringi dengan sifat yang satu ini, yaitu memperbanyak istighfar. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 133 sampai ayat 136. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk mencari ampunan dari Allah. Jadi kita ini disuruh cepat-cepat setelah melakukan perbuatan dosa itu disuruh cepat-cepat minta ampun sama Allah. Kebanyakan dari kita itu sukanya ngundur-ngundur, langko disit, esinomikih. Waktu muda, waktu untuk foya-foya. Ya. Nanti kalau tua giliran taubat. Kalau mati masuk surga. Iya nek gutul tua. Ya, kadang-kadang orang masih muda sudah dicabut usianya sama Allah. Maka di sini Allah mengingatkan wasari'u. Bersegeralah kalian untuk meminta ampun kepada Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk mengejar surga. Jadi kita ini kalau disuruh ngejar surga itu supaya cepat-cepat. Ya, artinya apa? Artinya jangan kita ini, maaf ya, istilahnya letoy. Letoy ini kan apa sih? Apa ya? Loyo. Nah, jangan loyo kalau mencari surga itu. Atau orang Jawa mengatakan kelemar-kelemar. Ya, nyari surga kok kelemar-kelemar. Ya.
Jadi yang bersegeralah mencari surga Allah Azza wa Jal. Karena surga Allah itu luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Sudah disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Apa cirinya orang yang bertakwa? Perhatikan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Cirinya orang yang bertakwa itu dia rajin untuk infak ketika sedang lapang dan ketika sedang susah. Nah, infak ketika lagi akeh duit niku gampang. Sing angel niku infak pas lagi seret. Nah, itu dia. Disitulah ujiannya. Nah, disitulah ujiannya orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu ketika infaknya bukan ketika rezeki lagi lancar. Infaknya pas lagi oli arisan tok. Oli arisan 2 tahun sepisan, ya. Jadi infaknya itu dapat arisan, nggak dapat arisan infak, ya. Walaupun mungkin nominalnya berbeda, ya. Kalau lagi arisan ya infaknya agak banyak, kalau lagi nggak dapat arisan ya infaknya agak sedikit, tidak apa-apa. Yang penting berusaha untuk serajin infak baik ketika sedang senang maupun ketika sedang susah. Wal kadhiminal ghaidha. Ini sifat yang kedua orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Nun sewu ini jarang-jarang ini. Kadang-kadang ada orang rajin tahajud, rajin puasa Senin Kemis, akan tetapi kalau lagi marah itu sulit untuk menahan. Ini berarti belum masuk kategori takwa. Nah. Oh begitu Ustadz ya. Ternyata takwa itu bukan sekedar untuk tahajud dan sekedar untuk puasa Senin Kemis. Iya, takwa itu juga salah satunya bisa menahan amarah. Ya. Orang itu kalau marah macam-macam. Ya. 1, orang yang marah jarang marah. Sekali marah akan cepat apa? Cepat hilang. Hilang apanya? Hilang marahnya. Ini manusia yang paling istimewa. Jarang sekali marah. Sekali marah akan cepat hilang. Yang kedua di bawahnya. Di bawahnya jarang marah. Tapi kalau sudah marah sulit nopone hilangnya. Ini yang kedua. Yang ketiga sering marah. Tapi nek wis marah ya cepat mari. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, sering marah. Nek wis marah, angel marine ora ilang-ilang. Panjenengan sing pundi niki? Ibu-ibu sing pundi? Saya ulangi ya. Saya ulangi, masing-masing dari kita menilai diri kita yang mana? Dari 4 golongan ini. Yang pertama, orang jarang marah. Sekali marah, cepat hilang. Yang kedua, orang jarang marah. Sekali marah, sulit hilangnya. Yang ketiga, orang sering marah. Sering marah. Tapi kalau sudah marah, ya cepat hilangnya. Yang keempat, orang yang sering marah. Kalau sudah marah, ora hilang-hilang. Panjenengan yang mana? Yang pertama apa yang keempat? Semoga kita termasuk golongan yang pertama, ya, supaya kita termasuk kategori orang yang bertakwa. Ini orang yang bertakwa kata Allah wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang biasa menahan marahnya. Makanya kalau orang-orang yang bertakwa ketika marah mereka itu tidak mengumbar kemarahannya. Ya. Kalau marah itu tidak mengumbar kemarahannya, kalaupun marah, maka dia akan berusaha cepat-cepat menghilangkan marah itu. Itu kan orang-orang yang senang nyimpen-nyimpen marah itu kan, dia kan menyiksa dirinya sendiri. Anu penyakit digawe dewek. Coba saya tanya, Bapak-Bapak Ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa. Apa sih enaknya marah? Enaknya apa, Bu? Ada nggak enaknya? Nggak ada enaknya kan? Coba kalau panjenengan lagi marah ngaca. Tambah ayu apa tambah ganteng? Tambah jelek, ya. Apa coba enaknya? Orang yang ngelihat nggak enak, orang yang ngerasakan nggak enak, nggak ada enaknya orang yang marah itu.
Ya, kecuali marah karena Allah. Ya, kecuali marah karena Allah ketika agama Allah dicela. Ya, itu lain masalah. Ini saya lagi bicara tentang marah yang tercela. Jadi salah ciri yang kedua orang yang bertakwa wal kadhiminal ghaidha, dan orang tersebut adalah bisa menahan amarah. Yang ketiga kata Allah wal afina 'anin nas, dan orang yang suka memaafkan orang lain. Wal afina 'anin nas, orang yang gampang memberi maaf kepada orang lain. Ini juga termasuk akhlaknya orang-orang yang berjiwa besar. Ya. Orang-orang yang berjiwa besar itu bukanlah orang-orang sing nyimpen dendam. Maaf. Ya. Orang-orang yang suka dendam ini adalah manusia-manusia yang berjiwa maaf kerdil. Ya. Orang-orang yang suka dendam, gak mau memaafkan adalah manusia-manusia berjiwa kerdil. Sebaliknya, orang-orang yang gemar cepat memaafkan kesalahan orang lain, inilah manusia-manusia yang berjiwa besar. Dan inilah orang-orang yang bertakwa. Maka setelah itu Allah mengatakan, apa kata Allah? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala suka sama orang-orang yang berbuat baik. Berarti Allah ini suka sama yang suka memberi maaf. Ya. Allah ini suka sama orang yang bisa menahan amarahnya. Ya. Allah ini suka dengan orang yang suka berinfak. Ini 3 sifat. Sifat yang keempat kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Sifat yang keempat, orang yang bertakwa itu setelah melakukan dosa cepat-cepat ingat Allah kemudian beristighfar. Ini ciri yang keempat. Jadi orang yang bertakwa bukanlah orang yang suci dari dosa. Karena yang namanya kita manusia, kita semuanya baninya siapa? Baninya Adam. Keturunannya Nabi Adam. Keturunannya Nabi Adam itu kata Nabi SAW, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak keturunan Nabi Adam itu banyak dosa. Kita semuanya masuk di situ. Nah, orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang suci dari dosa, karena itu nggak mungkin. Yang nggak pernah melakukan dosa itu nggak mungkin, karena yang maksum itu hanya para nabi dan para rasul. Orang yang bertakwa seperti kita itu adalah kalau melakukan perbuatan dosa cepat-cepat istighfar. Ya. Bersegera untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang bertakwa begitu melakukan dosa langsung ingat Allah. Saat itu juga misalnya melakukan maaf ya, seorang ibu misalnya atau seorang istri diperintahkan suaminya tidak taat karena lagi jengkel. Karena lagi apa? Lagi jengkel. Itu kan kadang-kadang seperti itu nggih, Bu nggih. Kadang-kadang jenengan jengkel apa mboten, Bu? Mboten, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau nggak pernah jengkel. Tapi kadang-kadang kita kan jengkel sama pasangan kita karena satu dan lain hal. Mungkin jengkelnya ibu mungkin ya karena bulan ini dikasihnya cuma sedikit ya Bu nggih. Biasanya banyak kok, bulan ini cuma sedikit, jengkel. Akhirnya disuruh sama bapaknya untuk bikin kopi, untuk bikin teh, nggak mau ya karena lagi jengkel. Setelah itu langsung ingat, astagfirullah, nggak boleh seperti ini. Taat suami itu hukumnya nopo? Wajib. Ya. Maka langsung istighfar, ingat Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian kata Allah, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka ini tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Jadi setelah melakukan perbuatan dosa langsung berhenti. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Orang-orang yang bertakwa seperti ini ganjarannya akan diampuni sama Allah. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar, akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, itulah balasan sebaik-baik
bagi orang-orang yang beramal. Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Jadi hari ini kita telah mempelajari 3 keistimewaan istighfar. Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk istighfar. Yang kedua, Allah memuji orang-orang yang istighfar. Yang ketiga, istighfar merupakan salah satu cirinya orang yang bertakwa. Semoga kita bisa banyak-banyak beristighfar. Allahumma amin. Monggo kalau ada yang mau bertanya silakan. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas penyampaian materi di kesempatan hari ini. Kita akan langsung angkat beberapa pertanyaan dari pendengar Radio Insani terlebih dahulu Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ada beberapa redaksi istighfar yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Redaksi yang berbunyi Astaghfirullah wa atubu ilaih, apakah ini mencakup semua dosa Ustaz? Maksudnya mungkin bisa mengukurkan dosa-dosa secara keseluruhan Ustaz. Terima kasih dari Ani di Telahap. Tafadhol Ustaz. Redaksi istighfar itu nanti kita akan pelajari insyaallah pada saatnya. Ada astaghfirullah, ada astaghfirullahalazim, ada astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada juga sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya. Jadi redaksi doa istighfar insyaallah akan kita pelajari nanti pada saatnya. Kemudian apakah istighfar itu mencakup dosa-dosa kecil, astaghfirullah wa atubu ilaih, dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar? Tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Ini yang pertama. Ya, jadi berusahalah seorang hamba ketika dia beristighfar dan ketika dia bertaubat, dia berusaha untuk meniatkan istighfar dan taubatnya untuk minta ampun dari semua dosa, baik yang besar maupun yang kecil. Seharusnya seperti itu. Ya, jadi jangan kita hanya sekedar minta ampun dari Allah, minta ampun kepada Allah dari dosa yang kecil-kecil saja. Ya, karena justru yang sulit untuk dihapus atau yang kata para ulama nggak bisa dihapus dengan amal soleh itu adalah dosa-dosa besar. Itu harus diiringi dengan taubat. Nah, ketika seorang hamba mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, aku beristighfar kepadamu ya Allah dan aku bertaubat kepadamu, ini tergantung taubatnya ini taubat yang cuma di lisan atau yang betul-betul sampai masuk ke dalam hati. Nah, karena tobat itu bukan sekedar ngomong aku tobat, aku tobat, tapi perbuatannya nggak ditinggalkan. Itu namanya bukan tobat namanya. Jadi astaghfirullah wa atubu ilaih, aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Apakah mencakup dosa besar juga? Ya tergantung niatnya, kemudian juga tergantung kesungguhan dia di dalam bertaubat. Wallahu a'lam bishawab. Saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Ada ustadz yang mengajarkan bahwa pada waktu sholat sebelum takbir supaya membaca Allahu Akbar 3 kali, La ilaha illallah 3 kali, Subhanallahi wa bihamdihi 3 kali, kemudian membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Apakah bacaan tersebut ada tuntunannya? Mohon jawabannya. Setahu kami, bacaan-bacaan tersebut tidak dituntunkan oleh Nabi untuk dibaca sebelum sholat. Ya, kayak tadi Allahu Akbar, La ilaha illallah, Subhanallah, kemudian A'udzubillah, itu tidak dituntunkan oleh Nabi untuk dibaca sebelum sholat. Maka sebaiknya seorang hamba mencukupkan diri dengan apa yang dia temukan dari petunjuk Rasul SAW. Fa inna khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat dahulu yang melihat langsung dengan mata mereka bagaimana Nabi SAW salat, mereka mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam idza istaqbalal qiblata kabbar. Bahwasanya Rasul SAW kalau sudah siap menghadap kiblat, beliau langsung takbir. Jadi tidak ada bacaan apa-apa di situ. Nah, niatnya di mana Ustaz? Niatnya di dalam hati.
Ya, termasuk bacaan-bacaan ini tidak dicontohkan sama Nabi SAW. Maka seorang hamba berusaha untuk mencocoki, berusaha untuk mengikuti apa yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menghindari untuk nambah-nambah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silakan. Baik Ustadz, kami akan berikan kesempatan ke Radio Roja TV lagi. Silahkan untuk saudara yang dari Roja TV. Baik Ustadz, barakallahu fikum. Kami ulang kembali pertanyaan yang telah masuk dari Umi Syifa di Palembang. Ustadz mau bertanya, saat berzikir 100 kali istighfar pada Allah, itu dibaca sekaligus 100 kali atau saat kita berbuat dosa saja? Silakan Ustadz. Iya. Apakah dibaca saat berbuat dosa saja atau tidak? Ketika membaca istighfar yang 100 kali. Baca saat berbuat dosa saja. Dari keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belum kita temukan bahwa Nabi SAW membaca itu hanya ketika melakukan perbuatan dosa saja. Karena di situ Nabi SAW mengatakan, ayuhan nas, tubu ilallah, wahai para manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, fa inni atubu ilaihi, di dalam riwayat wa astaghfiruhu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari beristighfar 100 kali. Jadi di situ tidak disebutkan apakah khusus ketika melakukan perbuatan dosa atau tidak. Ya Ustaz, kita istighfar nggak habis melakukan perbuatan dosa gimana Ustaz? Emang kita kadang-kadang itu dosa tidak kita sadari. Ya, banyak di antara dosa-dosa. Bahkan mungkin lebih banyak dosa yang tidak kita sadari dibandingkan dosa yang kita sadari. Maka sebanyak-banyak kita beristighfar kepada Allah, ya tetap bisa jadi dosa kita lebih banyak. Dan istighfar yang kita ucapkan juga belum tentu diterima sama Allah. Jadi mungkin ada yang mengatakan, hari ini dosaku tak etung-etung 90. Istighfarku 100. Ya kelebihan. Masya Allah. Pertama ya, apa betul hitungannya tepat 90? Itu kan yang kita sadari, ini yang pertama. Yang kedua, apakah istighfar kita itu diterima sama Allah? Sehingga kita katakan lebih. Bisa-bisa dari 100 istighfar yang kita baca diterima cuma 1. Ya, makanya jangan pernah kita merasa sudah ini dan itu. Ya, berusahalah untuk terus beramal karena kita tidak tahu mana di antara amalan itu yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, silakan. Baik Ustadz, berikutnya kami berikan kesempatan kepada Radio Bas FM Salatiga. Tafadhol. Mohon nasihatnya Ustadz, ketika orang merasa dirinya sedang berada di titik iman yang terendah, hatinya terasa lemah, ia kesulitan melepas diri dari kemaksiatan, seakan kehilangan rasa malu dan takut kepada Allah. Meskipun dia menyadari kekhilafannya, tapi ketika ia melakukan maksiat itu, dia seolah tidak peduli dengan pengawasan Allah. Adakah doa? Ya, bagaimana yang harusnya dilakukan oleh seseorang manakala dia merasa imannya sedang down, imannya sedang jatuh sekali. Ya, apa yang seharusnya dilakukan? Seperti yang tadi sudah saya ingatkan, adalah bersegera untuk beristighfar. Macam-macam bacaan istighfarnya, di antaranya bisa membaca apa yang dibaca oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika dimakan oleh ikan paus. Apa bacaannya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ya. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Subhanak. Maha suci Engkau. Inni kuntu minadh-dhalimin. Aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim, banyak dosa. Jadi itu. Kemudian juga membaca yang lainnya. Ya, jadi ketika kita terpuruk kepada sebuah perbuatan maksiat, seharusnya kita itu perbanyak amal soleh. Sehingga nanti bisa mengimbangi minimal. Syukur-syukur bisa mengalahkan dosa-dosa itu.
Jadi ketika kita sedang terpuruk, imannya sedang ngedrop, itu malah jangan terus meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, ya tambah ngedrop. Ya. Contoh ya gampangannya kayak HP, kayak nopo? HP itu kalau baterainya sudah low bat, ya sudah hampir habis, apa yang dilakukan? Dicas, ya, dicas supaya tidak low bat, supaya penuh lagi. Ya kita ketika beramal seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi ketika iman kita ini lagi ngedon, lagi berkurang, seharusnya kita berusaha untuk menambah iman itu. Ya, dengan apa? Ya dengan bertaubat kepada Allah, dengan melakukan ketaatan kepada Allah, beristighfar, baca Quran, zikir, ya bersedekah. Sehingga dengan seperti itu harapannya iman kita yang lagi down itu bisa pelan-pelan kita naikkan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Radio Muslim Yogyakarta. Tafadhol. Nah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum Ustadz. Adapun pertanyaan yang masuk ke ruang redaksi dari Radio Muslim, yakni pertanyaan yang pertama. Bismillah Ustadz, mau tanya, apakah istighfar bisa membuat datang jodoh ataupun pasangan hidup atau tidak? Kalau beristighfar dengan niatan mendapatkan dunia dan segala perhiasannya itu bagaimana Ustadz? Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa silaturahmi bisa menambah umur, rezeki, dan lain-lain. Apakah boleh beramal dengan mengharapkan balasan di dunia sebagaimana silaturahmi tadi ya Ustadz? Terima kasih dari Bapak Muhammad di Yogyakarta. Tafadhol Ustadz untuk jawabannya. Boleh nggak beramal untuk mencari dunia? Boleh nggak beramal soleh tujuannya untuk mencari dunia? Kalau tujuannya untuk mencari dunia tok itu artinya saja rugi. Nah, kalau cuma mencari itu tok rugi. Kenapa? Karena belum tentu dia dapatkan dan sudah jelas ya, dikhawatirkan dia tidak dapat pahala. Berarti kan rugi dunia akhirat. Maka seharusnya bagaimana? Seharusnya seorang hamba kayak misalnya ketika silaturahim misalnya. Kan Nabi menjanjikan orang yang silaturahim nanti akan panjang umurnya, kemudian luas rezekinya. Itu boleh kita maksudkan dengan itu, tapi jangan dijadikan sebagai tujuan utama. Itu cuma sekunder. Nah, itu cuma sekunder. Lah terus niatnya apa Ustaz? Niat primernya kita silaturahmi mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Insya Allah otomatis ya kalau Allah berkenan akan ngikut itu semuanya. Sudah dapat pahala insya Allah. Kemudian juga akan dimudahkan rizkinya dan dilancarkan rizkinya dan juga akan dipanjangkan umurnya. Makanya beribadah itu niatkanlah untuk mencari ridhonya siapa? Allah. Kalau ada hal-hal yang berkenaan dengan manfaat duniawi dari ibadah tersebut, maka tidak mengapa dimaksudkan, tapi jadikanlah itu sebagai sesuatu yang sifatnya sekunder, bukan sesuatu yang sifatnya primer. Kalau istighfar untuk mencari jodoh, saya belum tahu itu. Untuk istighfar untuk mencari jodoh. Kalau istighfar, manfaat istighfar untuk keturunan itu saya pernah baca. Untuk rezeki saya pernah baca. Untuk hujan pernah baca. Untuk panenan supaya banyak pernah baca. Tapi kalau istighfar untuk melancarkan jodoh saya belum tahu. Saya belum tahu dalilnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.